Kisah dimulai menunjukkan peristiwa yang terjadi beberapa bulan lalu. Seorang gadis sedang melakukan siaran langsung, dirinya memanggang roti manis yang sempurna dan mengatakan baunya sangat harum kepada penontonnya yang heboh dengan komentar di obrolan. Dia menunjukkan betapa lembut dan kenyalnya roti itu, lalu mengakhiri siaran langsung dengan penonton yang menantikan resep berikutnya. Senang dengan hasilnya, dia mengatakan itu sukses. Teman cantiknya menyela bertanya, apakah dia sudah siap, dan melanjutkan mengatakan bahwa mereka akan terlambat untuk janji temu. Dan bagaimana dia bisa lupa kalau temannya ada di sana? Sang protagonis dengan cepat mengenakan pakaian luar sambil meminta maaf kepada temannya dan bertanya, apakah dia akan menolaknya. Temannya meyakinkannya bahwa itu akan baik-baik saja, karena pria itu dari sekolah mereka dan dia harus menolaknya dengan tegas untuk menghindari kecanggungan dan kerumitan. Mengatakan, siapa tahu mungkin dia akan menjadi pria yang sempurna. Teman cantiknya Choi selalu mendapat banyak pernyataan cinta karena dia cantik dan orang-orang awalnya baik, tetapi beberapa menjadi jahat setelah ditolak. Dan itulah mengapa sang protagonis pergi bersamanya untuk menjadi pengawal temannya. Ajin sedang menunggu di taman terdekat dan mengirim pesan kepada temannya untuk memberitahu bahwa dia akan mengawasi. Jadi telepon saja dia jika ada yang terasa tidak beres. Dia sedikit lega karena pria itu dari sekolah mereka, tetapi dia akan tetap waspada dan mengawasi temannya. Choi membalas pesan berterima kasih dan meyakinkan Ajin bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan cepat dan segera pergi. Ajin hanya membalas dengan pesan, semoga berhasil, saat dia menunggu di luar. Dia menyadari hari ini sangat dingin dan mencari penghangat tangan. Ketika dia tiba-tiba dipanggil oleh orang asing, seorang pria tinggi mulai berbicara dengannya. Dia bertanya, apakah dia bisa menanyakan arah dan kemana dia harus pergi untuk mencapai pusat olahraga budaya. Dia dengan cepat menjawab, melihat ponselnya untuk mendapatkan arah yang benar dan memberitahunya untuk naik bus daripada kereta bawah tanah. Dia menyuruhnya untuk tidak terburu-buru dan mengatakan mereka sedang syuting siaran di sana. Tapi dia memotong perkataannya menyebutkan nomor bus untuk sampai ke sana. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di bahu wanita itu dan mengatakan bahwa dari dekat dia cukup cantik. Dia terlihat sangat ketakutan saat pria itu bertanya, apakah dia tertarik menjadi figuran untuk siarannya. Dia memintanya untuk ikut dengannya untuk melakukan tes kamera. Dia terus memeganginya dan mengatakan bahwa dia bisa bertemu selebriti di lokasi syuting. Dia bertanya lagi, apakah dia mau ikut. Karena kekasaran yang tiba-tiba itu, dia membeku dan nyaris tak bisa berkata-kata untuk menolaknya. Dia kemudian menyadari bahwa dia sangat takut padanya dan tidak bisa bicara atau lari. Untungnya pria lain meraih pergelangan tangan pria jangkung itu. Tidak bisa melepaskan diri pria jangkung itu, bertanya siapa pria itu. Ajin merasa lega karena ditolong, tapi sepertinya dia mengenal pria itu. Dia bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Pria jangkung itu marah dan mulai berteriak, menanyakan beraninya bocah itu ikut campur. Dia menyuruhnya untuk melepaskan. Pria lain itu dengan cepat memelintir lengan pria jangkung itu dan menjatuhkannya ke tanah di mana dia berteriak karena benturan itu. Polisi segera datang dan menyeret pria jangkung itu pergi, sementara dia terus berteriak bahwa dia bukan peleceh. Agen itu kewalahan oleh semuanya mulai menangis keras, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tertipu oleh trik tes kamera. Pria itu memotong perkataannya mengatakan bahwa dia harus menggunakan kakinya jika dia tidak bisa menggunakan tangannya. Dia kemudian menyadari bahwa dia adalah Park Jun-woo, teman sekelasnya, karena dia adalah siswa terbaik. Meskipun dia belum mengenal banyak orang di sekolah, dia mengenalnya. Sambil masih menangis, dia berterima kasih padanya karena telah membantu dan mengatakan dia pikir dia akan mati ketakutan. Dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Dia tersenyum dan menjawab
bahwa itu bukan urusannya, tapi karena dia sudah menyelamatkannya, tentu saja dia bisa membantunya. Dia setuju karena dia tidak suka berutang budi pada orang lain. Dia tertawa, dan sebagai imbalan dia bisa meminjamkan power bank-nya. Terkejut dengan permintaannya, dia ragu untuk memberikan barang paling berharganya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menonton pertandingan basket, dan baterainya habis di saat yang paling krusial. Dia berusaha keras menolak, mengatakan dia akan segera pulang dan tidak bisa begitu saja meminjamkannya. Temannya memperhatikan mereka berdua di luar sementara Junwoo terus bersikeras bahwa jika dia tidak suka berutang budi, dia harus meminjamkannya. Di dalam kafe, pria yang bersama temannya meminta jawaban atas pengakuannya, tetapi temannya terus menatap mereka berdua di luar. Dia berdiri dan memberitahunya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu, dan dia harus memberinya waktu untuk berpikir. Dia mengatakan ada sesuatu yang mendesak dan dia akan menemuinya di sekolah. Di luar, Ajin terus bertanya, berapa lama lagi dia akan menggunakan power bank-nya, dan dia menyuruhnya menunggu karena dia bahkan belum mencolokkannya. Choi mendekati mereka berdua di luar dan menarik Ajin berkata, ayo pulang. Jungmin terus menatap keduanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan Choi tersenyum kembali padanya. Berpikir bahwa mungkin dia berteman dengan pria yang menyukainya dan bahwa dia akan berguna. Keduanya pergi dan dia terus menyeret Ajin tanpa mengatakan apa-apa. Jadi sang protagonis bertanya, apakah terjadi sesuatu? Mengapa dia terburu-buru dan power bank-nya tertinggal? Temannya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Ibunya terus menelepon, menyuruhnya pulang cepat itu, sebabnya dia terburu-buru mengajak Ajin. Ajin memeluknya dan bertanya bagaimana keadaannya. Dan dia bilang akan menceritakannya dalam perjalanan pulang. Keesokan paginya, setelah berpamitan masing-masing pergi ke kelas mereka dan berjanji akan bertemu saat makan siang. Saat berjalan ke kelasnya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir dengan power bank-nya dan mungkin seharusnya dia menyimpannya di rumah sebagai pusaka keluarga. Beberapa gadis menatap keluar jendela kelas, mengatakan bahwa dia tampan, dan itulah mengapa mereka datang ke sekolah ini. Ajin masuk ke dalam kelas sambil menatap klub penggemar Junwoo dan berpikir bahwa mungkin semua perhatian ini melelahkan, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Dia mendekatinya berkata, permisi, dan bertanya dengan suara pelan, apakah dia mengingatnya, dan apakah dia membawa power bank itu. Dia menatapnya dan berdiri hanya untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya meninggalkan power bank itu di rumah, tetapi dia akan membelikan yang lebih baik untuknya. Dia panik mengatakan bahwa itu tidak perlu, bahwa yang lama itu berharga, dan dia harus membawanya besok. Menatapnya, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mungkin dia tidak menyadari bahwa itu rusak dan sebenarnya tidak berfungsi. Dia mulai menjawabnya dengan, baiklah. Tetapi terinterupsi oleh guru yang masuk ke kelas dan meminta semua orang untuk duduk karena bel sudah berbunyi. Setelah kelas selesai ini, waktu makan siang. Kedua teman itu sedang makan, dan Choi bertanya, apakah Park Junwoo bilang dia akan membawanya besok? Ajin menjawab bahwa dia memastikan dia tahu dia harus membawanya besok. Temannya mengusulkan agar mungkin dia harus bertemu dengannya sepulang sekolah hari ini dan mengambil baterai itu untuknya. Dia menjadi bersemangat dan bertanya, apakah itu akan terlalu merepotkan bagi temannya? Tetapi Choi mengatakan itu bukan apa-apa dan dia senang membantu. Sambil mencibir setelah sekolah usai, hujan mulai turun saat di bus. Beberapa gadis senang mereka punya payung karena hujan mulai turun begitu tiba-tiba. Jinwoo menekan tombol agar bus berhenti. Di halte berikutnya, Choi duduk di bus yang sama dan berpikir bahwa dia selalu ingin lebih dekat dengan Jinwoo dan tidak pernah menyangka Ajin akan membantu mewujudkannya. Menatap punggungnya, dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan
agar semuanya berjalan sedikit lebih cepat. Rencananya adalah menyembunyikan payungnya di tas dan turun di halte yang sama. Bus berhenti. Jinwoo membuka payungnya dan turun dari bus. Dia mulai berlari mengejarnya dan memanggil namanya. Choi mendekat padanya dan memperkenalkan diri sebagai teman Ajin sambil bertingkah imut. Dia bilang, Ajin menyuruhnya untuk mengambil power bank itu kembali. Dia terlihat terkejut dan mengatakan bahwa dia akan memberikannya padanya di sekolah besok. Tetap berakting dia bilang, Ajeon ingin dia mengambilnya dengan cepat karena itu sesuatu yang penting. Jinwoo menyerah dan mengajaknya mengikutinya. Dia berusaha keras untuk mengimbangi langkahnya. Setelah berjalan beberapa saat dia bertanya, apakah rumahnya masih jauh karena mereka sudah berjalan cukup lama. Dia berhenti dan mengatakan bahwa dia harus menunggu di depan. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka berjalan sepanjang jalan di samping tembok panjang dan terkejut. Dia bertanya, apakah rumahnya membentang dari tempat mereka mulai berjalan sampai ke tempat mereka sekarang. Dia hanya mengiyakan sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa dia kaya siswa berprestasi dan tampan. Dia akan menjadi pacar yang sempurna untuknya. Berakting imut lagi dia bilang, dia kehujanan di jalan dan kedinginan sekali. Mungkin dia bisa mengeringkan diri di dalam sebentar. Dia berusaha keras terlihat menyedihkan agar dia tidak menolak dan mengatakan bahwa dia kedinginan. Dia menyesal tidak membawa payungnya hari ini. Dia hanya memberikan payungnya padanya dan mengatakan dia akan segera kembali. Dia bisa menggunakannya setelah itu. Dia hanya masuk ke dalam dan dia tetap terpaku di tempat kesal dengan situasi itu. Dia hanya berdiri di sana, mencoba memahami bagaimana dia berani menolaknya. Tapi dia menerimanya dan berpikir bahwa jika dia terlalu mudah, itu tidak akan menyenangkan. Sudah lama dia tidak merasa tertantang. Keesokan harinya di minimarket agen itu lapar karena dia ketiduran dan tidak sempat sarapan. Jadi dia akan membeli sesuatu untuk mengganjal perut sampai makan siang. Dia memilih beberapa barang dan totalnya kurang dari $5. Tapi kasir mengatakan bahwa kartunya tidak memiliki dana. Sementara itu, antrean semakin panjang. Terkejut karena telah menghabiskan semua uang sakunya bulan ini, dia meminta kasir untuk hanya menagih susu pisang. Dia mengatakan itu masih tidak cukup dan bertanya apakah dia punya kartu lain. Orang-orang di antrean mulai mengeluh tentang penantian yang lama dan dia dengan canggung hanya meminta untuk membatalkan semuanya. Tapi seseorang dari belakangnya mengatakan untuk membayar dengan kartunya. Dia terlihat terkejut melihat Junwoo di sana dan dia membayar barang-barangnya. Mereka berjalan ke sekolah bersama, tapi suasana terasa canggung. Dia memecah keheningan dengan berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa dia akan membayarnya kembali besok. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena masalah power bank masih belum terselesaikan. Dia kemudian menyadari bahwa dia tidak sedingin dan seacuh itu melihat bahwa dia selama ini khawatir tentang mengembalikan power bank. Bercanda tentang situasi itu, dia mengatakan bahwa dia pikir dia akan mendengar perutnya keroncongan sepanjang hari jika dia tidak membelikannya camilan itu. Dia mengawasi mereka dari jauh dan tidak mengerti mengapa mereka bersama dan bersikap ramah. Tepat setelah masuk ke dalam kelas, Ajin bertanya kepada Jinwoo, apakah dia memiliki power bank-nya. Dia mengatakan bahwa temannya mendapatkannya kemarin. Ajin terlihat senang bahwa Choi sudah memilikinya dan dia akan mendapatkannya nanti. Sementara Choi terus mencoba mencari tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah kelas, Ajin dan Choi sedang naik ke atas ketika Choi mengatakan bahwa dia tidak memiliki power bank karena Junwoo membuangnya. Sang protagonis terlihat bingung karena dia mengatakan bahwa temannya mendapatkannya kemarin. Jadi dia langsung bertanya, apakah Ajin lebih mempercayai Jinwoo daripada dirinya? Dan Ajin dengan frustrasi berkata, bukan begitu, dia hanya tidak pernah menyangka dia seperti itu.
Mengapa dia harus berbohong? Sementara dia sedih tentang power bank itu, Choi menghiburnya. Dan dia teringat ketika ayahnya melakukan isyarat yang sama, memberinya power bank untuk ulang tahunnya. Choi berkata, "Aku tahu pengisi daya portabel itu sangat berharga bagimu." Sekarang kembali ke kamarnya, dia berpikir, mengapa aku begitu terpaku pada pengisi daya portabel murah yang bahkan tidak mengisi daya dengan baik. Saat itulah dia memberitahu MCE untuk tidak mendekati Park Junwoo. Keesokan harinya Ajin bersiap untuk menghadapi Junwoo, memikirkan bagaimana dia akan melakukannya, karena Junwoo tampaknya tidak terlalu tertarik. Sementara itu, Choi tidak tahan lagi mendengarkan sang protagonis berbicara tentang pengisi daya portabel itu. Dia bertanya kepada Ajin mengapa dia begitu peduli pada sesuatu dari seseorang yang hampir tidak dia kenal, dan mengingatkannya bahwa itu bahkan tidak berfungsi dengan baik, dan dia mungkin tidak akan pernah melihat orang yang memberikannya lagi. Sang protagonis membalas mengatakan bahwa Choi tahu betapa pentingnya itu baginya. Tidak tertarik temannya mengganti topik bertanya, apakah Ajin bisa meminjamkan selimut karena dia lupa miliknya. Ajin kemudian masuk ke kamar untuk mengambil selimut, tapi dia melihat beberapa orang berkumpul di depan mejanya. Dia mendekat dan bertanya ada apa. Gadis-gadis itu bertanya padanya, apakah ini ulang tahunnya? Seseorang meninggalkan hadiah untuknya. Tidak mengerti apa-apa, Ujin membuka kotak itu karena hari ini bukan ulang tahunnya. Dia terkejut karena di dalam kotak ada pengisi daya portabel berwarna merah muda, persis seperti miliknya yang lama, dengan namanya terukir di sana. Dia bertanya-tanya siapa yang mungkin meninggalkannya di mejanya. Mungkinkah Choi mencoba memberinya hadiah setelah menyadari dia kesal? Dia bertanya-tanya, tapi dia menyadari itu tidak mungkin karena mereka berdua datang ke sekolah bersama. Gadis-gadis di kelas berkomentar betapa cantiknya hadiah itu dan bertanya-tanya apakah mungkin ada surat yang menunjukkan siapa pengirimnya. Pada saat itu, Junwoo masuk ke kelas meminta Choi untuk tidak menghalangi jalan. Ketika dia menyadari itu, dia dengan cepat menyapanya dengan cara yang lucu tapi diabaikan sepenuhnya. Dia menyadari bahwa Junwoo mungkin satu-satunya orang di seluruh sekolah yang akan mengabaikannya, dan percaya itu karena dia hanya peduli pada belajar. Tapi itu lebih baik daripada menjadi seorang playboy. Bisikan terus berlanjut di sekitar Ajin dengan orang-orang bertanya, apakah mungkin dia punya gebetan rahasia? Ajin bilang tidak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi dia juga penasaran, ingin tahu siapa itu. Sementara Junwoo di mejanya memperhatikan setiap kata dan gerakan Ajin dengan saksama Choi menyadari segalanya. Dia mulai curiga, tapi dia tidak percaya Junwoo mungkin menyukai Ajin. Untuk menginterupsi situasi dia, membawa selimut itu kepada Ajin. Ajin meminta maaf dan menyerahkan selimut itu, padanya meminta untuk bertemu saat makan siang. Sebelum meninggalkan Choi, Ajin melirik Junwoo lagi untuk melihat apakah Junwoo sedang melihat, tapi Junwoo hanya belajar. Guru memanggil semua orang dan mengatakan bahwa hari ini akan menjadi kelas pelatihan hari pertama tentang cara menyelamatkan nyawa. Semua orang berkumpul di lapangan dan Ajin mulai bertanya-tanya siapa orang yang memberinya pengisi daya itu. Mungkin itu Junwoo meskipun Choi mengatakan Junwoo membuangnya dan Junwoo sendiri mengatakan dia mengembalikannya. Ajin masih mempertanyakan apakah benar mungkin dia yang memberinya pengisi daya baru, tapi dia masih belum bisa yakin. Jadi, apa yang terjadi pada pengisi daya lama itu? Guru memulai kelas dengan mendemonstrasikan cara melakukan kompresi dada, dan dengan usaha keras dia bertanya, apakah semua orang mengerti? Bagaimanapun itu, cukup melelahkan, dan dia meminta mereka untuk berpasangan untuk berlatih. Ajin segera memanggil seorang gadis di sebelahnya, tapi guru mengatakan itu harus pasangan laki-laki perempuan, karena para laki-laki mungkin akan merusak manekin jika mereka berlatih sendiri. Ajin menjadi gugup karena dia tidak ingin berpasangan dengan Junwoo,
tapi guru memperhatikan keraguannya dan mengatakan dia bisa berpasangan dengan Junwoo karena mereka dekat satu sama lain. Gugup dengan situasi itu, ini jelas bukan yang dia inginkan. Mereka memulai pelatihan dan dia mencoba untuk tetap sedikit lebih jauh, sementara Junwoo berlatih pada manekin. Guru memuji cara Junwoo melakukannya dan bertanya mengapa Ajin tidak berpartisipasi. Dia mengundangnya untuk mencoba juga dengan gugup. Dia mulai melakukan kompresi pada manekin, menyadari betapa sedikit usaha yang Ajin curahkan. Junwoo bercanda mengatakan manekin itu sudah mati. Malu dia bilang tidak, tapi dia terus mengatakan itu. Jika manekin itu orang sungguhan, mereka pasti sudah mati sekarang. Dia membela diri. Mengatakan dia hanya takut menekan terlalu keras dan melukai seseorang. Junwoo menjelaskan bahwa itu normal dan terkadang bahkan tulang rusuk bisa patah saat kompresi dada. Ini mengejutkannya betapa berbahayanya itu. Dia menjelaskan bahwa lebih baik mematahkan beberapa tulang rusuk daripada membiarkan seseorang mati, jadi mereka terus berlatih. Guru senang melihat keduanya berinteraksi dan dipanggil oleh guru lain di pintu. Karena akan hujan, guru memutuskan untuk meminta berbagi lapangan dengan kelas lain. Dia setuju lagi pula, untuk latihan hari ini, mereka hanya membutuhkan sebagian lapangan. Tentu saja Choi adalah salah satu gadis yang datang dengan kelas baru dan memperhatikan Ajin dan Junwoo berlatih bersama. Mengikuti instruksi sang protagonis, menekan dada manekin lebih keras dan menjadi gugup dengan sensasi serta suara yang ditimbulkannya. Sementara Junwoo menertawakan reaksinya, dia mengatakan bukan begitu caranya dan dia akan mengajarinya. Pada saat itu, dia meraih tangannya dan menariknya ke atas manekin. Tapi, karena dia tidak menduganya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di atasnya. Ini hampir mengarah pada adegan jatuh dan ciuman tak sengaja yang klasik. Guru yang melihat semuanya menyuruh mereka berlatih kompresi dada, bukan menggoda. Seluruh kelas mulai tertawa, tapi Choi jelas kesal dengan situasi itu. Terutama karena dia sudah memperingatkan Ajin untuk tidak mendekatinya. Kemudian, di kelas Ajin mencoba memahami mengapa Choi tidak terlihat baik-baik saja, tapi si antagonis hanya mengatakan bahwa perutnya tidak enak sejak tadi malam. Dan itu hanya memburuk setelah aktivitas fisik. Ajin menawarkan untuk pergi bersamanya ke UKS untuk minum obat dan istirahat. Tapi Choi menolak dan mengatakan dia akan merasa lebih baik setelah tidur siang karena jam makan siang hampir habis, jadi mereka harus pergi makan. Namun sebenarnya yang dipikirkan Choi adalah dia bahkan tidak tahan melihat wajah Ajin. Tidak tahan lagi dengan situasi itu, dia bertanya, apakah Ajin bisa pergi sendiri, mengambil makanan, dan berpura-pura dia bersamanya. Karena bagaimanapun dia tidak ingin temannya tidak makan. Ajin tersentuh oleh isyarat temannya dan mengatakan dia akan pergi sendiri, serta menyuruhnya untuk tidak khawatir dan minum obatnya. Namun kenyataannya, Choi palsu sedang memikirkan cara memisahkan Ajin dan Junwoo, berharap pengisi daya itu bukan hadiah darinya. Di kantin Ajin merasa sedikit tidak nyaman makan sendirian, karena menurutnya agak aneh, tetapi dia segera diganggu oleh Junwoo dan temannya yang bertanya mengapa dia sendirian dan di mana temannya. Junwoo hanya menarik kursi di sebelahnya dan duduk. Dia terkejut mereka akan duduk bersamanya dan Junwoo hanya memberinya sosisnya untuk dimakan. Temannya kesal karena bagaimanapun juga sosis adalah bagian terbaik dari makan siang itu dan dia menginginkannya. Ajin terus berpikir dia melakukan semua ini karena merasa bersalah telah membuang pengisi dayanya. Mencoba memecah suasana canggung, Junwoo bercanda bahwa dia perlu makan agar lebih kuat karena dia bahkan tidak bisa menahan diri dan akhirnya jatuh menimpanya saat pelajaran. Dia sangat malu dan mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya jatuh karena Junwoo menariknya, entah dari mana. Temannya mulai curiga karena Junwoo biasanya tidak berbicara dengan perempuan,
apalagi memberi mereka makanannya. Ajin terus makan siangnya, tetapi sepanjang waktu dia memikirkan bagaimana dia akan membicarakan pengisi daya baru itu. Tapi dia senang, setidaknya mereka duduk bersamanya. Dia tidak perlu makan sendirian. Ketika dia menyadari dia bersyukur akan hal itu, dia menjadi kesal dan mencoba menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia baik-baik saja sebelumnya dan tidak membutuhkan siapapun. Temannya bangkit untuk mengambil lebih banyak makanan. Sementara itu, Ajin melanjutkan rencananya tentang bagaimana membicarakan pengisi daya itu. Dan Junmo tidak mengerti mengapa dia makan tanpa henti. Keesokan paginya, Ajin meninggalkan rumah terlambat dan hampir ketinggalan bus. Tapi untungnya dia berhasil tepat sebelum bus berangkat. Seperti yang diduga, bus penuh dan tidak ada tempat duduk untuknya. Dia melihat Junwoo di bus dan merasa sangat malu mengingat bagaimana dia jatuh menimpanya dan mereka hampir berciuman. Dan yang lebih parah, dia bahkan membuat lelucon tentang itu saat makan siang. Jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya sepenuhnya dan berpura-pura tidak melihat atau mendengarnya. Sopir menerima notifikasi bahwa ada kecelakaan di depan, jadi kemungkinan lebih banyak penumpang akan naik di halte berikutnya. Para penumpang mulai bergerak ke belakang bus untuk menghindari kerumunan. Ajin tidak banyak bergerak karena bagaimanapun juga dia tidak ingin melihat wajah Junwoo. Sopir memarahinya dan menyuruhnya untuk bergerak lebih jauh ke belakang. Junwoo yang melihat semuanya mulai terkekeh padanya dan dia semakin malu karena Junwoo menertawakannya yang dimarahi. Dia mulai bergerak ke belakang bus dan Junmo menyuruhnya untuk tetap di sekitar sana karena ada tempat. Setelah semua penghinaan itu, dia memutuskan untuk menerima dan diam-diam tetap di sana. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menyuruhnya duduk di kursinya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sopir berbelok sangat tajam. Semua penumpang hampir jatuh, dan tentu saja protagonis kita akhirnya jatuh tepat ke pangkuan Junwoo. Situasinya sangat canggung sehingga dia panik dan cepat-cepat bangun mengenai dagu Junwoo dengan kepalanya. Keduanya merasakan benturan itu dan dia meminta maaf karena jatuh di pahanya. Dia mencium aroma manis dan menyenangkan darinya dan menjadi malu berkata, "Tidak apa-apa itu terjadi." Akhirnya mereka tiba di halte sekolah dan semua penumpang mulai turun. Mereka berjalan ke sekolah dengan sedikit jarak di antara mereka dan Ajin berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membicarakan pengisi daya portabel. Dia bertanya, apakah hadiah kemarin darinya? Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukannya, tetapi sangat berterima kasih atas hadiah itu. Dia pikir itu sangat cantik. Dia hanya senang bahwa dia menyukainya dan untuk pertama kalinya. Protagonis kita melihat Junwoo tersenyum. Dia bilang dia membelikannya pengisi daya portabel baru, karena bagaimanapun juga miliknya rusak dan dia merasa bertanggung jawab atas hal itu. Ajin mencoba menjelaskan bahwa pengisi daya itu pada dasarnya sudah rusak parah, tapi dia masih bingung dengan pernyataan Choi yang mengatakan dia telah membuang pengisi dayanya karena Choi tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal itu, tapi dia memutuskan untuk melupakannya dan berterima kasih lagi padanya, mengatakan dia akan sering menggunakan pengisi daya itu. Dan tentu saja sementara momen sentimental ini terjadi, antara kedua protagonis Cho-hee mengawasi semuanya dari seberang jalan dan semakin cemburu serta kesal dengan suasana di antara mereka. Karena baginya Junwoo seharusnya berkencan dengannya, bukan Ajin. Dia dengan cepat mengirim pesan kepada pria pertama yang menyatakan perasaannya padanya, meminta untuk bertemu. Dan dia menjadi sangat bersemangat berpikir bahwa Cho-hee akhirnya memberinya kesempatan. Dia memintanya untuk membawa seorang teman mengatakan temannya sangat menyukai teman pria itu. Menyiapkan rencana sempurna untuk memenangkan hati Junwoo. Pada hari pertemuan, Junwoo sedang menunggu di depan bioskop kedatangan temannya dan mengirim pesan menanyakan apakah temannya sudah dalam perjalanan.
Dia terkejut mendengar suara wanita memanggil namanya. Itu Choi. Dia membawa kopi dan soda dan menawarkannya padanya. Dia bingung mengapa Choi ada di sana dan bahkan menawarinya minuman. Dan dia menjelaskan bahwa dia membawa minuman itu karena bagaimanapun juga mereka akan menonton film bersama. Dia menjawab bahwa dia tidak akan menonton film apapun dengannya dan filmnya akan segera dimulai. Jadi dia harus pergi. Dia menelepon temannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jungmin meminta maaf dan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dia ingin berkencan dengan Choi. Dan agar itu terjadi, dia harus menonton film dengan teman Choi yang menyukainya. Tapi Jungmin memutuskan bahwa daripada mereka semua menonton film bersama, akan lebih baik jika dia menontonnya hanya dengan Cho Hee dan Junwoo dengan temannya. Bingung dengan seluruh situasi, Junmo menjawab bahwa temannya salah karena Cho. Dia ada di sana dan sebelum dia selesai berbicara, Cho Hee merebut ponselnya dan menutup telepon. Dia mengakui apa yang dia lakukan dan hanya menyembunyikan ponselnya, mengatakan bahwa dia menyukainya. Dia menjadi semakin bingung dan Cho Hee mengakui bahwa dia berbohong kepada Jungmin, mengatakan dia ingin menonton film hanya dengan Junwoo. Dia juga mengakui bahwa saat dia bilang pergi mengambil pengisi daya portabel Ajin, dia juga berbohong hanya agar dia bisa berbicara dengannya, karena bagaimanapun juga dia menyukainya. Dia akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah rencana Choi sejak awal. Dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia bertanya apa pendapatnya tentang dia dan mengatakan dia ingin dia mengenalnya lebih baik. Mengabaikannya, dia meminta ponselnya kembali. Tetapi Cho Hee menolak mengembalikannya dan mengatakan bahwa jika itu karena Jungmin, dia akan dengan tegas menolaknya dan meminta Junwoo untuk menjawab saja apa yang dia rasakan padanya. Dihadapkan dengan situasi itu, dia tetap diam, sementara Cho Hee yakin bahwa dia akan menerimanya dan membalas perasaannya. Tapi dia akhirnya memecah keheningan dan mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Terkejut dengan jawaban itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa menolaknya. Dia belum pernah ditolak sebelumnya dan tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Tentu saja penjahat kita menggunakan manipulasi emosional dan mulai menangis bertanya bagaimana dia bisa menolaknya tanpa berpikir semenit pun. Dia yakin dengan keputusannya dan tidak perlu memikirkannya dan meminta ponselnya kembali. Menangis dan terkejut dengan jawabannya, dia berusaha sekuat tenaga meyakinkannya untuk berpikir lebih jauh tentang dirinya dan perasaannya. Muak dengan situasi itu, dia menepis tangannya, menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Dan karena dia tidak mau mengembalikan ponselnya, dia bisa menyimpannya dan meninggalkannya sendirian di depan bioskop. Dia sangat marah karena dipermalukan seperti itu, tapi dia yakin tidak akan membiarkan ini begitu saja dan memanggilnya menyuruhnya mengambil ponsel. Dia berbalik mencoba mengakhiri situasi dan mengatakan dia tidak menyukainya. Dan bahwa baik atau buruk, dia tidak tertarik padanya. Satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah agar dia menolak Yang Min dan meminta maaf padanya. Pada saat itu, dia menjatuhkan minuman ke tanah dan sepertinya dia benar-benar kalah. Tapi jelas, penjahat utama kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi dia melihat kopi yang tumpah dan berteriak, berpura-pura tangannya terbakar. Jelas protagonis kita akan membantunya. Jadi dia pergi ke apotek dan membeli perban untuk mengobati luka bakar palsunya. Dia sangat senang karena setidaknya dia memberinya sedikit perhatian karena luka bakar palsu itu. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Dan saat dia fokus pada tangannya, dia mengatakan jantungnya berdebar kencang karena dia memegang tangannya. Dia cepat-cepat bangkit melepaskan tangannya dan mengatakan dia akan pergi. Dan gadis yang delusi itu percaya dia hanya malu. Sebelum dia pergi, dia mengembalikan ponselnya dan meminta maaf atas perilakunya.
Dia hanya membalikan badan dan pergi sementara dia tetap di sana terpukau cinta. Benar-benar berpikir dia pergi karena malu kasihan gadis itu, sangat delusi. Kemudian di rumah Choi agen itu tiba sangat putus asa khawatir tentang cedera temannya. Dan Choi hanya memintanya untuk berbicara lebih pelan karena dia sakit kepala parah. Agen itu memperhatikan bahwa perban di tangan Choi sangat buruk dan meminta untuk melihatnya. Namun Choi teringat saat Junwoo memasang perban itu dan dengan cepat menarik tangannya. Tokoh utama kita berpikir dia hanya sangat kesakitan. Tapi dia menutupinya dengan mengatakan dia hanya takut ada yang menyentuh tangannya yang terbakar dan menyadari dia harus lebih berhati-hati agar tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya. Dia cepat mengalihkan pembicaraan dan bertanya bau harum, apa itu? Apa yang Ajin bawa? Itu roti kecil yang Ajin sendiri buat, segera setelah dia tahu Choi terluka dan membawanya untuk dimakan. Temannya senang karena dia suka roti buatan Ajin dan menyuruh temannya pergi ke kamarnya untuk menonton Netflix dan makan tentu saja. Dia akan berpura-pura sakit hanya untuk membuat Ajin melakukan segalanya dan itulah yang dia lakukan. Dia bilang tangannya sakit dan meminta Ajin menyiapkan meja agar mereka bisa makan. Saat menyiapkan meja tokoh utama kita, memperhatikan bahwa tempat sampah menghalangi dan memutuskan untuk memindahkannya. Tapi saat dia melihat ke dalam tempat sampah, dia melihat sesuatu yang terlihat seperti pengisi daya portabel berwarna merah muda. Begitu dia mengambil pengisi daya itu, dia melihat namanya tertulis di sana dan menyadari bahwa ini adalah pengisi daya lamanya. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia lihat, dia bertanya pada Choi, mengapa pengisi daya portabelnya ada di tempat sampah. Choi sedang mengagumi perban dari Junwoo dan lupa bahwa dia belum membuang sampah. Buktinya masih ada di sana jelas sekali. Tokoh utama terus bertanya dan menanyakan apakah bukan Junwoo yang membuangnya. Mengapa bisa ada di rumah Choi? Tidak tahu harus berkata apa, Choi hanya menatap Ajong sambil mencoba mencari solusi untuk keluar dari masalah ini. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengatakan bahwa sebenarnya dia mengambilnya setelah Junwoo membuangnya ke tempat sampah. Dia bilang dia melewati rumahnya dan memperhatikan di tempat sampahnya ada sesuatu berwarna merah muda yang terlihat seperti pengisi daya portabel. Karena dia pikir itu sangat tidak berperasaan darinya, dia memutuskan untuk mengambil pengisi daya itu dari tempat sampah untuk temannya. Tapi kebohongan itu tidak bertahan lama, karena Ajin tahu bahwa Choi tidak suka menyentuh benda kotor. Dia terus mencoba mengatakan bahwa dia melakukannya hanya karena itu penting bagi temannya. Tapi meskipun biasanya Ajin mudah termakan kebohongan Choi kali ini, tidak semudah itu. Dia bersikeras mengatakan dia melakukannya demi temannya, meskipun itu adalah sesuatu yang dia benci lakukan. Mengetahui betapa pentingnya itu bagi Ajin, dan hanya belum mengembalikannya lebih awal karena dia tidak dapat menemukan di mana dia meletakkannya, dan mengklaim bahwa dia merasa sangat kesal karena dipertanyakan seperti ini oleh temannya. Protagonis kita yang naif mendekati Choi dan memeluknya. Benar dia termakan kebohongan itu dan berterima kasih kepada temannya, karena begitu luar biasa melakukan sesuatu yang tidak dia sukai hanya demi sahabatnya. Jadi mereka berbaikan dan hidup terus berjalan. Keesokan harinya, guru memulai pelajaran dengan memberitahu siswa bahwa mereka harus mengerjakan tugas secara berpasangan. Dan untuk menghindari kecanggungan para guru sendiri yang membuat pasangan, mereka tidak terlalu menyukai ide itu, tetapi guru menyuruh mereka untuk memeriksa pasangan terlebih dahulu sebelum mengeluh. Semua orang bergegas ke kertas untuk melihat siapa yang akan menjadi pasangan Junwoo. Dan jelas, itu adalah protagonis kita, Aojin. Orang-orang berkata, betapa beruntungnya dia dipasangkan dengan seseorang yang begitu pintar. Gadis-gadis di kelas mulai merasa sangat cemburu pada Ajin, karena mereka juga ingin bersama Junwoo. Tapi sang protagonis hanya bisa memikirkan betapa malunya dia
masih berada di dekat Junwoo setelah semua yang terjadi. Dia mendekatinya, mencoba memulai percakapan, dan bertanya kapan mereka harus memulai tugas. Tapi sebaliknya, dia mengambil inisiatif dan mengatakan bahwa mereka perlu menjadwalkan waktu karena jadwal sekolah padat semester ini. Jadi mereka memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu. Mempercepat ke hari Sabtu ini adalah hari yang indah dengan banyak bunga musim semi. Dan Ajin bertanya-tanya apakah dia harus mengajak Choi Hee untuk jalan-jalan setelah tugas. Ajin tiba sedikit lebih awal di kafe dan mengambil tempat-tempatnya cukup ramai. Dia mulai menata barang-barang di meja sebelum Junmo tiba dan akhirnya menyenggol cangkirnya yang hampir jatuh. Dia berhasil menangkapnya di detik terakhir, tapi membuat kekacauan besar saat mencoba menyeimbangkan cangkir di satu tangan dan laptopnya di tangan lain. Dia merasa tidak akan bisa memegang keduanya dan akhirnya akan menjatuhkan cangkir itu ke lantai. Dan tepat pada saat itulah Junwoo tiba dan menangkap cangkir itu sebelum jatuh. Dia terkejut tapi juga malu karena Junwoo tiba tepat pada saat itu. Dia menyuruhnya pergi mencuci tangan dan dia akan meminta seseorang untuk membersihkan. Malu dia menolak karena seharusnya dia yang membersihkan kekacauannya sendiri, tapi dia bersikeras dan sudah menuju ke konter menyuruhnya untuk pergi mencuci tangan saja. Saat dia mencuci tangan, dia menerima pesan dari Choi yang mengatakan dia tidak bisa menemuinya hari ini karena dia sedang ada pekerjaan modeling. Ujin terkesan dengan betapa hebatnya temannya dan menjadi bersemangat untuk melakukan yang terbaik juga. Ketika dia kembali ke meja, semuanya sudah bersih dan rapi, dan dia membawakannya minuman lain yang tampaknya adalah smoothie pisang. Dia berterima kasih padanya, dan dia terkejut bahwa setiap kali dia melihatnya, dia selalu minum semacam minuman pisang. Dia bilang itu karena dia sangat suka pisang, dan sementara itu dia mulai duduk di sebelahnya. Dan dia bertanya-tanya mengapa dia duduk di sampingnya alih-alih di depannya. Dia bilang dia akan tetap di sana untuk mengawasinya lagi pula agar dia tidak melakukan hal ceroboh lagi. Dia merasa malu tapi mengatakan bahwa meskipun dia mungkin tidak terlalu pandai belajar, dia selalu membantu dalam kerja kelompok persis agar dia tidak menjadi beban. Terhibur dengan jawabannya, dia menyuruhnya membuka laptop dan terkesan karena dia ingat membawanya. Terkadang rasanya dia hanya datang untuk mengganggunya, tapi dia tetap bersyukur karena dia telah membantunya. Sementara itu, Choi menyelesaikan pekerjaan modelingnya, berterima kasih kepada tim, dan mulai pergi. Dia memutuskan tidak ingin pulang karena lagi pula masih pagi, dan dia tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Dia bertanya-tanya siapa yang harus dia ajak melakukan sesuatu dan melihat beberapa pesan dari Jongmin. Karena dia membatalkan janji dengannya dengan mengatakan dia sakit hanya untuk menghindari pergi ke bioskop. Dia mempertimbangkan apakah dia harus meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Dan kemudian mengirim pesan yang mengatakan dia menyukai orang lain dan tidak ingin dia mengirim pesan padanya lagi. Begitu saja cukup kejam. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, dia memutuskan untuk pergi ke kafe tempat Ajin bilang dia akan mengerjakan proyeknya. Dan saat itulah masalah dimulai. Dia tiba di kafe dan akhirnya melihat Ajin dengan seorang pria yang membelakanginya. Dan dia tidak tahu tugas itu akan dikerjakan dengan seorang pria dari kelas mereka. Sebelum mendekati mereka, dia memastikan untuk memeriksa penampilannya agar terlihat cantik. Sementara itu, Ajin terkesan bahwa Junwoo mengerjakan seluruh tugas dalam bahasa Inggris tanpa perlu menggunakan penerjemah. Dan dia mengerjakannya dengan cepat dan mudah sampai dia menyadari ponselnya berdering. Itu Jongmin. Dia menjawab dan pria malang itu menangis mengatakan dia baru saja ditolak. Dan dia benar-benar membutuhkan seorang teman sekarang. Junmo terlihat kesal karena dia tahu Choi mungkin tidak terlalu baik saat menolak temannya. Dia menutup telepon dan memberitahu Aden bahwa sesuatu terjadi dan dia harus pergi. Sebagian besar tugas sudah selesai
dan dia hanya perlu mengerjakan desainnya. Dia mengerti dan menyuruhnya pergi dengan cepat, dan jangan khawatir, dia akan menyelesaikan sisanya dengan benar. Senang karena dia bekerja sangat keras, dia ingin melakukan hal yang sama. Choi masih di sana, memakai lip gloss-nya di cermin. Saat dia melihat Junwoo pergi berbicara di telepon, mengatakan dia akan bertemu Yang Min di rumah teman lain. Saat itulah dia menyadari pria yang mengerjakan proyek dengan Ajin adalah Junwoo. Dia memutuskan untuk duduk di belakang Ajin tanpa mengatakan apa-apa, sampai protagonis menyelesaikan pekerjaannya dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Pada saat itu, dia mengambil kesempatan untuk mengutak-atik komputer Ajin dan merusak seluruh proyek. Karena jika file-file itu menghilang secara misterius, Junwoo tidak akan mendapatkan nilai bagus dan mungkin akan marah pada Ajin. Itulah yang dia pikirkan. Namun hal-hal tidak semudah itu karena komputer Ajin memiliki kata sandi. Dia mencoba ulang tahun Ajin, tapi ternyata bukan itu. Setelah mencoba beberapa angka lagi, yang menurutnya mungkin dia tampak ragu, tapi tetap mencoba dan berhasil membuka kunci komputer. Ternyata kata sandinya adalah ulang tahun Choi. Sedikit terharu menyadari temannya sangat menyukainya. Dia memutuskan untuk tidak menghapus semuanya, dan sebagai gantinya hanya menyisakan halaman pertama dan terakhir. Dia mengatur semuanya agar ketika Ajin kembali, dia hanya akan mengirim email tanpa memeriksa apapun dan menjadi bersemangat memikirkan bagaimana reaksi Ajin besok pada hari proyek harus dikumpulkan. Guru akhirnya menekankan bahwa dia tidak bisa mengerti siswa yang tidak mengumpulkan tugas mereka, terutama karena dia sudah menjelaskan bahwa ini akan memengaruhi nilai mereka. Dia mulai memanggil nama-nama kelompok yang tidak mengumpulkan pekerjaan mereka. Ajin dan Junwoo terkejut berada di daftar itu. Semua orang di kelas mulai berkomentar karena itu sangat aneh. Junwoo memiliki nilai bagus dalam bahasa Inggris dan fakta bahwa dia tidak mengumpulkan tugas mungkin akan sangat merugikan nilainya. Para siswa mulai berspekulasi. Mungkin masalah dengan kelompok itu adalah Ajin. Ajin panik dan mengatakan dia sudah mengirimnya serta meminta guru untuk memeriksa emailnya lagi. Guru membenarkan bahwa mereka memang sudah mengirimnya, tetapi ada semacam masalah dengan berkasnya dan bertanya, apakah dia sudah mengonfirmasi sebelum mengirim. Begitu dia membuka tugas untuk memeriksa, dia menyadari bahwa hanya halaman pertama dan terakhir yang ada. Saat itulah dia terkejut melihat bahwa seluruh bagian yang dikerjakan Junwoo hilang. Semua orang mulai mengatakan bahwa mereka pasti terlalu fokus pada desain, sehingga lupa untuk benar-benar mengerjakan proyeknya. Audrey mulai khawatir karena dia akhirnya merugikan Junwoo dengan ini. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia sudah memeriksa semuanya dan mengirimnya tanpa masalah. Dengan malu dia bertanya kepada guru, apakah mungkin mendapatkan sedikit waktu tambahan agar dia bisa mengirim ulang tugasnya. Junwoo akhirnya angkat bicara dan meminta maaf kepada guru mengatakan, sepertinya ada kesalahan. Dan bahwa dia mengirim ulang tugas itu, Ajin terkejut. Karena bahkan dia tidak tahu Junwoo punya berkas-berkas itu. Guru agak menerima situasi tersebut, tetapi kemudian dia meminta mereka untuk melakukan presentasi tugas. Agar adil bagi siswa lain yang menyerahkannya tepat waktu, tidak seperti mereka. Ajin menjadi sangat gugup karena dia tidak siap untuk melakukan itu. Junwoo berjalan ke depan kelas dan memberitahunya untuk tidak khawatir dan hanya menangani penggantian slide. Dia merasa khawatir meskipun dia tahu Junwoo akan melakukannya dengan baik. Dia menyadari semua ini terjadi karena dirinya. Begitu dia memulai presentasi dalam bahasa Inggris, semua orang terkesan dengan bahasa Inggrisnya yang sempurna dan guru sangat senang. Karena dia tahu Junwoo akan melakukannya dengan baik. Bahkan Ajin pun terkesan karena dia tahu Junwoo bagus, tapi tidak sebagus itu. Kemudian bel makan siang berbunyi dan semua orang berlari ke kantin untuk mengambil makanan mereka. Ajin memanggil Junwoo sebelum dia pergi. Dia bilang dia sangat terkesan
dengan betapa mudahnya Junwoo berbicara, bahkan tanpa persiapan. Terutama di depan semua teman sekelas mereka, dan sekarang dia mengerti mengapa semua orang cemburu, karena dia berada di kelompok Junwoo. Dia benar-benar luar biasa. Sebelum Junwoo bisa mengatakan apa-apa, Ajin menambahkan bahwa dia sangat menyesal tentang masalah berkas itu. Dia sudah memeriksanya sebelum mengirim dan tidak tahu apa yang terjadi dan bersikeras untuk membalas budi. Sepertinya tidak ada yang ingin membiarkan Junwoo berbicara, karena saat dia mulai mengatakan tidak apa-apa, dan Ajin tidak perlu khawatir Jungmin muncul menyela. Memanggilnya untuk pergi membeli makan siang, mereka meninggalkan kelas, meninggalkan Ajin di belakang. Selain emosional tentang semua yang terjadi, dia tahu Junwoo menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tapi dia bersikeras mencari cara untuk membalasnya. Sementara itu, penjahat cantik kita mencari Ajin saat makan siang. Untuk melihat betapa kecewanya Ajin karena tidak menyerahkan tugas, karena dia berasumsi Junwoo pasti marah padanya. Jadi Ajin pasti merasa lebih buruk. Dia mendekat dan bertanya bagaimana kabar temannya. Namun yang mengejutkan Ajin justru terlihat terlalu ceria. Sang protagonis menjelaskan semua yang terjadi, betapa menakjubkannya Junwoo dalam menyelamatkan presentasi, dan bahwa mereka mungkin akan mendapatkan nilai bagus. Itulah mengapa dia sedang mempertimbangkan camilan apa yang akan dibeli untuk berterima kasih padanya. Choi benar-benar kesal. Bagaimana rencananya bisa salah total? Di halaman sekolah Jungman, berbicara dengan Junwoo, mengatakan bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Junwoo bertanya apa yang dia bicarakan, dan Jungman mengatakan itu tentang Choi. Rupanya mereka bicara kemarin, dan semuanya tampak baik-baik saja. Pemuda itu merasa lebih baik, tapi hari ini dia kembali merasa sedih lagi. Dia bilang jantungnya mulai berdebar kencang, bahkan saat dia mencoba mengabaikannya ketika mereka bertemu di sekolah. Dan karena ini pertama kalinya, dia merasakan hal seperti ini, bahkan tahu gadis itu menyukai orang lain. Mungkin masih ada kesempatan baginya. Junwoo langsung menolaknya mengatakan dia tidak berpikir begitu, bahwa dia hanya membayangkan saja. Tapi tentu saja Yang Min tidak peduli dan mengatakan Junwoo tidak tahu apa-apa tentang cinta. Dan karena mereka akan segera pergi karya wisata sekolah, dia harus mencoba mendekatinya. Junwoo teringat pengakuan Choi padanya dan menasihati temannya untuk menghentikan kegilaan ini dan fokus pada studinya, karena jika nilainya rendah, dia akan kehilangan ponselnya. Si delusi itu hanya membalas bahwa cinta lebih penting, dan Junwoo tidak mengerti karena yang dia tahu hanyalah belajar. Dan dia tidak punya siapapun yang ingin dia ajak melihat bunga musim semi. Junwoo yang tidak mengerti pentingnya melihat bunga musim semi, entah mengapa teringat Ajin yang terkesan padanya di kelas bahasa Inggris. Di sisi lain, sepertinya ada seseorang yang tidak terlalu senang dengan kedekatan Jinwoo dan Ajin. Choi tampaknya menyesali semua yang dia lakukan untuk Jinwoo, terutama karena itu tidak memberinya hasil apapun. Faktanya apa yang dia lakukan justru membuat mereka berdua semakin dekat. Fakta bahwa Aojin tidak mendengarkannya untuk menjauhi Junwoo membuatnya semakin kesal. Dia tiba di rumah lelah seharian dan sakit kepala hanya ingin beristirahat. Tapi saat dia membuka pintu, dia mendengar pertengkaran tentang perceraian. Itu ayah Choi yang tiba-tiba muncul untuk meminta cerai dari ibunya. Mereka bertengkar hebat, dan Choi tidak mengerti mengapa ayahnya datang. Jika setiap kali datang, mereka selalu bertengkar seperti ini. Pertengkaran itu berlanjut. Sepertinya ayah Choi telah menemukan wanita lain, itulah sebabnya dia ingin berpisah dari keluarga lamanya. Muak dengan semua yang terjadi di sekolah, dan sekarang harus mengalami ini lagi. Di rumah dia benar-benar tidak tahan lagi, dan ingin mengakhiri ayahnya yang secara verbal menyerang ibunya, mengatakan bahwa ibunya lebih baik segera menandatangani surat cerai. Karena apapun yang ibunya inginkan, pada akhirnya ibunya akan melakukan apa yang ayahnya inginkan. Tapi Choi memutuskan untuk ikut campur dan bertanya
apakah ayahnya juga akan meninggalkan selingkuhannya? Jadi, mengapa ayahnya ingin bercerai? Kesal dengan campur tangan putrinya, dia langsung menampar wajahnya. Sekarang kita bisa lebih memahami mengapa pikiran Choi jadi kacau balau. Ibu Choi membela putrinya dan mengatakan ayahnya tidak punya hak untuk menyentuh putri mereka dan bahwa ayahnya harus pergi. Bahwa dia tidak akan memberinya perceraian. Ayahnya menyerah dan pergi sementara ibunya mencoba menghibur Choi. Tapi Choi menyuruh ibunya untuk memberinya perceraian saja. Karena ayahnya bukan manusia, sekarang dia bahkan memukulnya. Tapi wanita itu tampaknya menyangkal dan mengatakan dia tidak bisa mengatakan itu karena bagaimanapun juga dia adalah ayahnya dengan segala alasan untuk marah. Choi akhirnya berteriak pada ibunya mengatakan ibunya lebih buruk dari ayahnya karena membiarkan situasi ini terus berlanjut seperti ini. Choi akhirnya mengunci diri di kamarnya, bertanya-tanya bagaimana dia akan mengubah hidup yang sedang dia jalani sekarang. Tapi dia akhirnya melihat beberapa permen di meja yang diantar oleh Ajin mengatakan betapa Ajin mencintai dan peduli padanya. Dan itu membuat Choi semakin kesal. Dia menjatuhkan semua kue ke lantai karena baginya semuanya berjalan lancar untuk Ajin, tapi rasanya tidak ada yang berjalan lancar untuk Choi. Dan jelas dia memutuskan untuk mengubah semua kemarahan ini. Dan kebencian yang selama ini dia pendam menjadi rencana untuk menghancurkan Ujin. Malam itu juga, di rumah Junwoo, dia sedang les privat dengan gurunya. Tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan mengapa saat itu dengan bunga-bunga. Dia teringat Ajin, dan itu membuat tutornya menyadari bahwa dia terganggu oleh sesuatu. Tutor itu berkomentar bahwa ini pertama kalinya dia melihat Junwoo terganggu. Dia menepisnya dan berkata, dia hanya melamun. Tapi tutornya sedikit mendesak bertanya, apakah mungkin dia menyukai seseorang? Dan tentu saja sebelum dia bisa menjawab, dia teringat lagi protagonis kesayangan kita, Ajin. Untuk pertama kalinya, kita melihat karakter utama Junwoo tersipu saat memikirkannya. Tutor itu memintanya untuk lebih memperhatikan, tapi melanjutkan pelajaran. Sementara itu, di rumah satu-satunya orang yang tidak tahu semua ini sedang terjadi. Di balik layar dia memasak lagi, membuat beberapa kue untuk diberikan kepada teman-temannya besok saat karya wisata sekolah. Orang tuanya pulang kerja dan memintanya untuk tidak tidur terlalu larut, karena besok dia akan memiliki hari yang padat. Dia bilang dia hanya menyelesaikan kue untuk teman-temannya dan akan segera tidur. Mereka berkomentar bahwa teman-temannya pasti sangat beruntung menerima semua kasih sayang ini dari putri mereka. Ayahnya bersemangat dengan semua itu, akhirnya memberi Ajin sedikit uang agar dia bisa menikmati hari esok dan membeli beberapa hadiah. Kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barang untuk perjalanan besok, dan dia memutuskan untuk membawa pengisi daya portabelnya. Melihat dua pilihan yang sekarang dia miliki, dia teringat sesuatu yang terjadi setahun lalu di asrama Universitas Ya. Ajin mencoba meyakinkan gadis-gadis lain untuk menginap, karena bagaimanapun juga ini adalah hari pertama perkemahan. Namun mereka sama sekali tidak tertarik untuk menghabiskan sepanjang malam di sana. Mereka hanya melakukannya untuk nilai tambahan, tapi itu tidak sepadan. Mereka juga ingat bahwa Ajin dimarahi di kelas karena mengantuk dan dia bahkan tidak peduli dengan nilainya. Jadi mereka semua harus pergi bersama. Dia kemudian memutuskan untuk menerima saran itu karena dia tidak ingin tinggal sendirian di kegelapan. Mereka mencoba menyelinap keluar diam-diam agar instruktur tidak menyadarinya. Tapi mereka terkejut saat lampu menyala dan asisten instruktur memergoki mereka menyelinap keluar. Ajin sangat terkesan dengan asisten itu dan meyakinkan gadis-gadis itu untuk kembali ke kamar. Dia tersipu dan berpikir bahwa untuk pertama kalinya mungkin dia merasakan apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dulu dia ingat, tidak tahu bagaimana dia punya keberanian, tapi dia memutuskan untuk berbicara dengannya dan meminta nomor teleponnya.
Mereka berbicara hampir setiap hari, tapi semua itu berubah ketika dia punya pacar. Itu menghancurkan hati protagonis kita, meskipun dia tahu bahwa mungkin baginya dia hanyalah seorang siswa yang dia temui di sebuah perkemahan. Dan pada saat itulah kita menyadari bahwa sebenarnya yang memberikan pengisi daya portabel itu bukanlah ayah Ajin. Itu adalah cinta pertama dalam hidupnya. Salahku di sana, dia merasa senang hanya dengan melihat pengisi daya itu dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya sekarang. Kembali ke masa sekarang, kita sekarang melihat adegan di Universitas Y, di mana gebetannya dikelilingi wanita dan sedang diberi selamat karena mendapatkan magang mengajar di sekolah gadis-gadis di sekitarnya, memberi selamat kepadanya, dan bertanya di mana dia akan melakukan magang ini. Tentu saja, itu akan di SMA Soren. Nah, setelah itu, sedikit bocoran tentang apa yang akan datang di masa depan kita, akhirnya berada di hari perjalanan sekolah. Para siswa mengeluh bahwa mereka berharap bisa pergi ke pulau atau tempat yang lebih jauh. Dan protagonis kita hanya khawatir tentang di mana temannya Chohi. Dia menelepon temannya dan meminta untuk bertemu, karena dia perlu memberinya sesuatu sebelum pergi. Saat dia berbalik, dia menemukan temannya sudah berdandan dan bahkan mengenakan crop shirt, menunjukkan bahwa dia tidak datang untuk bermain-main dalam perjalanan ini. Ajin benar sekali karena mereka adalah siswa sekolah, memarahi temannya dan mengatakan bahwa pakaian itu terlalu terbuka. Choi marah padanya dan menyuruhnya berhenti menarik-narik bajunya, bahwa dia baik-baik saja apa adanya. Seluruh kerumunan berhenti dan mengagumi ketampanan protagonis pria kita. Baik Ajin maupun Chohi terkesan dengan ketampanan dan gaya berpakaiannya. Beberapa gadis sudah mendekatinya, mengatakan dia terlihat sangat bagus dengan pakaian kasual dan bertanya, apakah dia sudah memutuskan akan duduk dengan siapa di kereta. Sementara itu, teman-teman Jinwoo sudah menunjukkan bahwa mereka membawa alkohol untuk menikmati malam dan mengundang beberapa gadis. Chohi segera mulai memperhatikan karena dia ingin berusaha sebaik mungkin untuk mendekati Junwoo. Para cowok menyebutkan bahwa kamar tempat mereka akan mengundang para gadis adalah kamar Audion. Dia kemudian menyela percakapan dan memanggil Jungmin. Jungmin terkejut karena dia tidak menyangka gadis itu akan berbicara dengannya. Dia bilang dia tidak ingin ikut campur, tapi kedengarannya malam mereka akan menyenangkan dan dia ingin bergabung. Tentu saja anak anjing kecil kita akan langsung mengatakan ya dan bahkan menganggapnya luar biasa. Semua orang mulai menempati tempat di kereta, mencari kursi mereka berfoto, menikmati momen bersama teman-teman. Tapi Choi merasa tidak nyaman karena dia tidak mengerti mengapa semua orang mengambil begitu banyak foto, padahal mereka hanya di kereta. Dia mulai menyusut ke sudut agar tidak muncul di foto manapun. Dia ingat bahwa di pagi hari sebelum berangkat dari rumah ibunya, datang memberinya amplop berisi uang, mengatakan bahwa ayahnya meninggalkannya untuk dia belanjakan selama perjalanan. Choi kesal dengan situasi itu dan membuang uangnya, mengatakan tidak ada gunanya memberinya itu setelah semua yang ayahnya lakukan. Tapi satu-satunya hal yang ibunya tahu untuk katakan adalah bahwa dia tidak seharusnya menyalahkan ayahnya seperti itu. Sementara itu di gerbong kereta lain, Aojin merasa kepanasan karena dia memutuskan untuk memakai kemeja lengan panjang. Jadi dia memutuskan untuk memanggil Choi Hee untuk pergi ke mesin penjual otomatis bersamanya. Tapi Choi Hee sedang tidur, jadi dia akhirnya pergi sendiri. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan Junwoo sedang mengambil minuman. Dia bertanya apakah dia ingin sesuatu dan dia memutuskan untuk mengambil minuman yang sama dengannya. Minuman apel hijau yang menurutnya terlihat sangat enak. Ketika dia pergi untuk mengambil minuman itu, dia melihat tidak ada lagi. Yang terakhir adalah yang diambil Junmo. Dia sebagai protagonis yang baik memutuskan untuk memberinya minuman itu, mengatakan bahwa sebenarnya yang seharusnya meminumnya adalah Jungmin.
Karena dia sedang tidur, dia bisa meminumnya dengan senang hati. Dia menerima minuman itu dan bertanya, apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Dan karena dia bilang tidak apa-apa, dia mengambilnya. Untuk sesaat dia lupa, harus menjawab, dan mulai mengaguminya. Tapi kemudian, seorang pria menerobos masuk ke gerbong kereta tempat mereka berada dan menabrak audien. Memberi kita adegan lain dari ciuman yang hampir tidak disengaja. John Woo meminta maaf, sementara keduanya masih pulih. Ajin merasakan sedikit sakit di matanya, karena kacamatanya juga ikut terbentur. Dan John Woo sekali lagi menyadari aroma manis apel hijau itu. Dia menatapnya tanpa kacamatanya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia dengan cepat mendorongnya menjauh, dan dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Namun, momen ini mengingatkannya pada pertama kali mereka bertemu di taman, ketika dia menyelamatkannya dari pria gila itu. Dan bertanya padanya, mengapa dia tidak menggunakan kakinya karena tangannya sedang sibuk. Dia juga ingat ketika Choi memberitahunya bahwa dia membuang pengisi daya portabelnya ke tempat sampah. Tanpa mengerti dia bertanya, mengapa dia selalu jahat padanya? Dia menyadari bahwa dia salah paham dan sepertinya dia berpikir dia tidak menyukainya. Dan kemudian secara impulsif, dia akhirnya mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukainya. Astaga, tokoh utama kita tidak menyangka itu dan aku juga tidak. Bagaimana bisa dia mengatakan dia menyukainya? Dia tidak bisa mengerti apa-apa. Dia mencoba mencerna tapi tidak ada yang masuk akal. Dan dia bertanya-tanya mengapa dia menyukainya. Tapi sebelum dia bisa mencapai kesimpulan, dia mulai tertawa dan mengatakan bahwa ekspresinya saat ini benar-benar luar biasa dan dia sangat menyukainya karena reaksinya selalu lucu. Tentu saja dia salah paham dan mulai memaki-maki memukulnya dengan marah dan malu. Dan dia bilang itu sakit. Dia hanya mengatakan dia pantas mendapatkannya dan pergi. Jun Woo memanggilnya sebelum dia pergi, tapi dia hanya mengabaikannya, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia marah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah itu tidak benar. Meskipun dia siswa terbaik di sekolah, dia tidak punya hak untuk memperlakukannya seperti itu. Dia tidak ingin diperlakukan seperti mainan. Sambil menangis, dia teringat hari mereka bertemu di kafe, dan dia menawarinya minuman yang tumpah. Pada saat itu, dia pikir dia adalah orang yang baik. Fakta bahwa dia mengaku padanya. Jika itu bohong, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia hanya mempermainkannya, atau dia serius? Di tempat tujuan wisata, para siswa bersiap untuk berfoto. Guru meminta mereka untuk bersikap baik, tidak membuat masalah, dan bertemu lagi di tempat yang sama pada pukul 6.00. Semua orang setuju, dan masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Antagonis kita tidak menyadari apa yang terjadi di kereta, sedang mencari Jun Woo. Tapi dia didekati oleh 3 pria, tampaknya penduduk lokal, yang mulai menggodanya. Dia menyadari mereka hanya playboy, dan mencoba mengabaikan mereka serta terus berjalan. Tapi mereka bersikeras dan bertanya, apakah mereka bisa mendapatkan nomor teleponnya. Sementara salah satu dari mereka merangkulnya untuk menahannya. Dia mencoba mengatakan dia bisa memberi mereka Instagramnya daripada nomor teleponnya untuk melihat apakah dia akan melepaskannya. Tetapi pria itu bersikeras meminta nomornya. Dan dia terus mengatakan dia bisa memberikan ID Instagramnya dan dia bisa DM dia kapan saja dan dia tidak akan mengabaikannya. Namun karena ada 3 orang, dia mulai sedikit khawatir karena dia tidak tahu apakah dia bisa keluar dari situasi ini. Dan dia benar-benar tidak ingin memberikan bahkan Instagramnya. Dan saat itulah protagonis kita muncul untuk menyelamatkan sahabatnya berteriak bahwa guru menyuruh mereka untuk tidak berbicara dengan orang yang bukan dari sekolah. Dia meraih tangan Choi dan berlari. Para pria itu tidak mengikuti. Tetapi sepertinya mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, sementara Ajin sangat marah karena para pria itu berani melakukan itu pada temannya.
Dan tanpa menyadari bahwa temannya akan selalu di sisinya untuk sedikit mencairkan suasana, Choi mengatakan bahwa dia tidak perlu berbicara formal tentang para pria itu. Karena mereka hanya setahun lebih tua dari mereka, dan mereka mungkin juga sedang dalam perjalanan sekolah. Dan dia mulai menertawakan situasi itu. Ajin terkesan Choi begitu santai menghadapinya dan mengatakan mereka tidak terlihat seumuran. Dan bahwa mereka terlihat terlalu lelah untuk berada di sekolah. Mereka menertawakannya dan melanjutkan perjalanan mereka. Malam harinya kembali ke penginapan gadis-gadis dari kamar Ajin, bertanya-tanya di mana yang lain yang belum tiba. Saat Ajin mulai bertanya, siapa yang mereka tunggu pintu terbuka. Dan ada Jongmin dan teman-temannya dengan koper mungkin penuh minuman. Tentu saja Choi bersama mereka, begitu juga protagonis kita tercinta Junmo. Gadis-gadis itu tampaknya tidak terlalu senang dengan kehadiran Choi dan ketidakpeduliannya. Ajin bahkan belum menyadari bahwa Junmo ada di sana, bahwa dia hanya datang untuk meminta maaf padanya, karena dia bahkan tidak menikmati jenis perkumpulan seperti ini. Ketika dia menyadari Junmo ada di sana, dia merasa sedikit kecewa. Sementara gadis-gadis lain di kamar sangat bersemangat. Semua orang duduk mereka mengobrol dan ngemil keripik. Dan ada ketegangan canggung antara Junwoo dan Ajin. Mereka mulai berdebat permainan apa yang harus mereka mainkan. Dan Jungmin menyarankan bermain jujur atau tantangan. Namun sebelum permainan bisa dimulai, mereka mendengar keributan di luar. Dan siswa lain mulai menggedor pintu, bertanya apa yang terjadi di dalam. Gadis-gadis di kamar dengan cepat mulai memikirkan cara untuk mengelabui orang-orang di luar. Dan mereka memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah berpura-pura mereka semua tidur. Mereka melemparkan selimut ke beberapa orang yang lain, berlari, dan bersembunyi di kamar mandi. Sementara seseorang membuka pintu Ajin berakhir di bawah selimut. Instruktur membuka pintu dan mengira semua orang sedang tidur. Berpikir mereka sudah pergi, Ajin mulai merasakan lehernya kaku. Mengira Choi gugup karena dia menundukkan kepalanya. Dia mencoba meminta temannya untuk berhenti menekan lehernya. Tapi seseorang menyuruhnya diam sampai alarm ponselnya berbunyi. Dan lampu menyala, jadi dia akhirnya bisa melihat siapa yang ada di sebelahnya. Dan tentu saja itu adalah protagonis kita, Junwoo. Keduanya tetap di bawah selimut, wajah mereka terlalu dekat. Satu sama lain, tapi mereka tidak bergerak dan terus saling memandang sampai alarm berhenti berbunyi. Dan karena malu, mereka memalingkan wajah. Jantung audien mulai berdebar kencang dan dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari sana tanpa ada yang menyadari apa yang terjadi. Dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan saat itu adalah dia mungkin akan mendorongnya menjauh seperti yang dia lakukan di kereta dan kemudian menertawakannya. Karena entah kenapa dia sampai pada kesimpulan bahwa pria itu sebenarnya membencinya. Aku juga tidak tahu bagaimana. Mereka tetap diam dalam posisi yang sama sampai seseorang mengatakan mereka sudah pergi dan lampu bisa dinyalakan. Ketika lampu menyala, pemuda itu menyadari dia menginjak sesuatu. Dan ketika dia melihat itu adalah kacamata Ajin. Junmo duduk dan dengan cepat menarik selimut dari mereka dan dia menyadari pria itu tampak marah. Meskipun dia juga tidak ingin berada dalam situasi itu, dia tidak bisa mengerti mengapa pria itu terlihat marah jika dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi sebenarnya protagonis kita yang malang hanya malu karena dia begitu dekat dengan Ajin. Dan tujuan awalnya datang ke sini hanyalah untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di kereta. Bukan untuk berakhir dalam situasi yang lebih memalukan. Dia pergi memeriksa apakah Ajin baik-baik saja. Tetapi ketika dia melihatnya, dia benar-benar terkejut karena Min muda menginjak kacamatanya dan memecahkannya. Dia cepat meminta maaf karena menginjak kacamatanya. Tapi dengan gugup, dia salah menyebut namanya. Alih-alih mengatakan Ajin, dia mengatakan adik yang terdengar seperti nama anak anjing. Semua orang mulai tertawa dan dia semakin malu
karena tidak hanya salah menyebut namanya, tapi dia juga menyebabkan semua kekacauan ini dengan kacamata. Dia bilang, tidak apa-apa, besok dia akan pergi ke dokter untuk mendapatkan kacamata baru. Dan begitu mereka kembali ke apa yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu memulai permainan. Yang pertama mengambil kertas adalah Choi, dan misinya adalah memberikan camilan kepada seseorang yang ingin dia dekati. Dia memilih Jongmin yang terkejut karena tidak menduganya. Para cowok sangat cemburu pada Jongmin dan Ajin, terkesan dengan seberapa banyak Choi meningkat dalam berinteraksi dengan orang lain. Tapi sebenarnya rencana Choi adalah membuat Junwoo cemburu. Namun dia tidak peduli sama sekali. Dalam benaknya wajah tanpa ekspresi itu sebenarnya berarti dia sangat cemburu, sampai tidak bisa menunjukkannya. Untuk lebih memprovokasi dia mengatakan Jongmin sangat lucu. Untuk mencoba membuatnya semakin cemburu, dan Jongmin yang malang sangat gembira mengira semuanya indah. Kemudian mereka memutar botol, dan yang terpilih berikutnya adalah Ajin dan Junwoo. Jongmin menanyakan pertanyaan kepada mereka. Siapa yang paling mengganggu kalian di ruangan ini? Semua orang bersemangat menunggu jawaban, dan karena mereka berdua memikirkan jawaban yang sama, mereka saling menatap selama semenit, sementara tidak ada orang lain yang mengerti apa-apa. Mereka cepat membuang muka berpikir bahwa mungkin mereka sebenarnya tidak terganggu. Yang satu datang hanya untuk meminta maaf, dan yang lain tidak ingin berada di dekat seseorang. Dia pikir semua orang membencinya cemas, menunggu jawaban. Dia masih tidak mengerti tentang apa pertukaran pandangan itu. Mereka mulai berkomentar bahwa ini terlihat mencurigakan. Mengapa mereka saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa? Dan tidak satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan itu. Karena mereka terlalu lama merespons, mereka harus mengambil undian hukuman. Eugene mengambil undian yang bertuliskan untuk memotret pintu kamar profesor. Nah, Junwoo mengambil undian yang mengatakan dia tidak perlu melakukan hukuman apapun. Namun karena tidak ada yang menjawab pertanyaan keduanya, harus melakukan tantangan yang dipilih Ajin. Teman-teman sudah mengatakan bahwa jika mereka tertangkap, mereka tidak boleh menyebutkan permainan itu atau kembali ke sana. Ajin terlihat sedikit khawatir karena dia harus melakukan ini dengan Junwoo. Meskipun dia tidak nyaman berada di dekatnya teman-teman mereka, mencoba menyemangati mereka. Dan Chohee mengatakan, jika Ajin tidak mau pergi, dia bisa menggantikannya. Tapi Yang Min dengan cepat memotongnya dan mengatakan itu tidak diizinkan dan mereka siap untuk pergi. Semua orang harus kembali ke dalam sebelum ada yang tertangkap. Ajin mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan pergi. Choi tetap di belakang kesal karena dia tidak bisa bertukar tempat dengan Ajin. Sementara itu, orang-orang mulai mengatakan betapa lebih cantiknya Ajin tanpa kacamata. Tapi Choi yang cemburu hanya bisa memikirkan bagaimana mereka bisa berpikir begitu, padahal dia berdiri di sana. Apa mereka buta sampai dia harus menarik perhatian kembali padanya? Dia meraih tangan seseorang dan menyuruh mereka kembali ke dalam untuk melanjutkan permainan. Kembali kedua protagonis kita yang menuju kamar profesor. Junwoo hanya bisa memikirkan bagaimana caranya. Dia akan memulai percakapan untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di kereta. Lagi pula, dia mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengannya. Dia membuka jendela untuk menunjukkan bahwa di seberang ada ruangan dengan lampu menyala yang mungkin adalah kamar profesor. Untuk sampai di sana lebih cepat akan lebih mudah jika memotong jalan. Ajin hampir tidak bisa memperhatikan karena satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah ingin pergi. Karena dia benar-benar tidak nyaman dan kedinginan dia bilang mereka harus turun dan memotong jalan lewat taman. Sebelum dia bisa mulai berjalan, Junwoo memanggilnya. Dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi di kereta. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang penjaga lorong muncul menanyakan siapa di sana. Sebelum penjaga bisa menangkap mereka, Junwoo meraih tangan Audion dan mereka mulai berlari cepat. Mereka menyelinap ke sebuah ruangan dan bersembunyi di balik dinding, sementara penjaga memperhatikan jendela yang terbuka
dan menutupnya. Keduanya tetap diam, tidak bersuara, hampir tidak bernapas untuk menghindari tertangkap. Tapi mereka tetap berpegangan tangan. John Woo adalah yang pertama memecah keheningan bertanya, "Menurutmu profesor sudah pergi?" Dan saat itulah Audrey menyadari mereka berpegangan tangan dan dengan cepat menarik tangannya. Suasana canggung yang biasa muncul dan dia meminta maaf, tetapi penjaga mendengar mereka berbicara dan kembali berlari untuk memeriksa. Aiden mulai gugup karena jika mereka tertangkap, mereka mungkin akan kehilangan poin di sekolah. Jadi Jinwoo memutuskan untuk berdiri dan menyuruhnya tetap di sana. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan saat penjaga mulai membuka pintu. Junwoo membukanya lebih dulu dan berjalan keluar, berpura-pura sedang berbicara di telepon. Dia adalah siswa terbaik di sekolah jadi pengawas, sebenarnya senang melihatnya. Berpikir mungkin itu beberapa pembuat onar, untungnya itu hanya Junwoo. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sana. Tokoh utama kita meminta maaf dan mengatakan dia sedang menelepon dan tahu dia seharusnya tidak berkeliaran. Pengawas mengatakan tidak apa-apa, tidak ada masalah, dan Ajin menyadari betapa berbedanya dia diperlakukan karena dia Junwoo. Meskipun begitu, sepertinya Junwoo akan mendapatkan beberapa poin penalti karena keluar larut malam. Pengawas bertanya apakah dia melihat orang lain di sekitar, dan Junwoo menjawab tidak. Sementara itu, dia tiba-tiba mendorong pintu agar lebih tertutup dengan kakinya, sehingga pengawas tidak bisa melihat Ajin bersembunyi di dalam. Dia mulai berpikir mungkin dia melindunginya, karena jika mereka tertangkap bersama rumor akan menyebar, dan itu tidak akan baik. Meskipun begitu, dia merasa sedikit bersalah karena dia mendapatkan penalti karena dirinya. Dia adalah siswa terbaik di sekolah, jadi nilai pasti sangat penting baginya. Pengawas pergi dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kamarnya. Junwoo memberitahu Ajin bahwa dia bisa keluar sekarang karena pengawas sudah pergi. Dia keluar dengan ekspresi sedikit bersalah dan dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Mungkin dia takut, tapi dia bilang tidak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ekspresinya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dia mendapatkan penalti karena dirinya. Dia memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya dan mengatakan mereka harus bergegas. Dan pergi mengambil foto kamar profesor. Dia terkejut karena dia pikir dia sudah menyerah pada segalanya karena dia telah menerima poin penalti. Mungkin lebih baik mereka kembali ke kamar, lalu dia mulai menggodanya bertanya apakah dia takut untuk melanjutkan misi. Kesal dia menjawab bahwa sebenarnya dia hanya mengkhawatirkan dia, sementara dia mulai menertawakannya. Tidak mengerti mengapa dia tertawa. Dia bertanya apakah dia menganggapnya lucu bahwa dia selalu menggodanya, dan jika dia tidak menyukainya, akan lebih mudah untuk mengabaikannya saja. Dan ketegangan canggung itu datang lagi. Dia bertanya-tanya mengapa dia masih belum menjawab apapun dan hanya diam di sana. Dia hanya meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata bahwa meskipun dia bercanda dengannya, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya, bahwa dia tidak membencinya, dan itulah mengapa dia datang jauh-jauh ke sana. Dia terus berjalan di depan dan menyuruhnya untuk cepat agar mereka tidak tertangkap lagi. Apakah romansa ini akhirnya bergerak maju? Aku sangat berharap pemeran utama wanita kita mulai lebih bijak di bab-bab berikutnya. Atau sahabatnya yang benar-benar gila itu mungkin akan melakukan sesuatu untuk memisahkan duo utama kita lebih jauh lagi. Semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa tekan tombol suka agar aku tahu kalian menyukai konten semacam ini. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar menjadi yang pertama menonton video berikutnya. Cium dan sampai jumpa lain kali.